Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Cece di channel Farm Koi Bogor atau Juragan Ikan Koi. Apa kabar Akang Teteh semuanya? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan tetap semangat. Kali ini kita akan memberikan tips and trick untuk mendapatkan anakan yang bagus saat breeding. Pastikan tonton sampai habis dan semoga bermanfaat. Halo Akang Teteh, selamat datang di tempat budidaya tradisional Juragan Ikan Koi atau Farm Koi Bogor. Nah, inilah tempat kita memproduksi ribuan bahkan puluhan ribu anakan ikan koi. Kita menggunakan metode tradisional, yaitu indukan jantan dan betina dikumpulkan di satu tempat. Nah, ini kita menggunakan, kalau di Bogor namanya hapa. Nah, hapa ini untuk tujuannya memperkecil ruang gerak si indukan nanti yang akan pembuahan. Jadi dia nggak terlalu capek kejar-kejarannya. Nah, ini salah satu anakan yang sudah menetas, jenisnya Kohaku Sankei. Nah, ini teman-teman, kalian harus tahu sebelum breeding itu, anakan jenis Kohaku Sankei itu anakannya berwarna oranye. Nah, sedangkan kalau kalian mau memproduksi jenis Sowashiro, Utsuri, dan golongannya, kalian harus tahu, anakan pertama nanti pas menetas itu dia memiliki ada dua ciri warna. Yang pertama akan muncul warna oranye, yang pertama tuh, yang kedua nanti berwarna hitam. Nah, kalau untuk jenis Sowashiro, itu anakan yang kita ambil adalah yang warna hitam. Sedangkan kalau Kohaku Sankei dan lain-lain itu warnanya yang oranye yang kita ambil. Nah, yang harus kalian ketahui juga, anakan soa itu yang kita ambil kan yang warna hitam. Jangan sekali-kali atau kita nggak teliti anakan yang warna oranye atau 1 ekor 2 ekor masuk ke yang udah kita sortir yang warna hitamnya. Itu nanti akan habis anakan yang hitam, karena pertumbuhan yang oranye akan lebih cepat, lebih mendominan dibanding yang warna hitam. Nanti kita akan contohkan pas sortir anakan soa. Nah, selain soa ada Kohaku, ada Sankei, ada Platinum, ada macam-macam lagi. Ada di sini ada Benigoy, Chagoy, dan lain-lain. Bahkan kita udah ngebreeding indukan Karasu. Ya, warna anakannya hitam semua, ya memang dia hitam. Dan yang kemarin kita breeding itu Karasu tembaga, jadi perutnya itu kayak tembaga. Nah, ini kebetulan kita ditemanin namanya sama si Milo. Nah, ingat teman-teman, waktu breeding ini masalah jam terbang sih, percaya atau tidak percaya. Saat kita ngebreeding indukan itu ngebreeding itu pemijahan itu di jam sekitar jam 4, jam 5 subuh sampai jam 6. Biasanya kita tungguin malam hari itu. Anakannya biasanya akan lebih banyak dibanding kita tinggalin. Nah, ini salah satu anakan indukan soa, teman-teman. Yang besar ini betinanya, yang agak kecil ini jantan. Kenapa sih jantannya ada beberapa ekor? Ada 3 sampai 4. Nah, ini teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan anakan besar, indukannya harus besar. Dan yang kita pilih di dalam ikan koi adalah warna kan corak. Corak ini jadi ketika jantan 1 kurang bagus, nanti jantan 2, jantan 3, dan seterusnya. Nah, inilah hari pertama setelah pemijahan, itu telur-telurnya seperti ini teman-teman, menempel. Nah, kalau di sini medianya kita menggunakan kakaban. Kakaban itu adalah, kalau mungkin bahasa lain inilah injuk. Bisa juga pakai tanaman eceng gondok. Nah, eceng gondok ini cari yang muda teman-teman, jangan yang tua.
terus dibersihkan. Nah, di sini selain tempat breeding, ini juga tempat display. Nah, ini tadi indukan-indukan yang kita breeding. Ini ada tanco karena kita akan mau menghasilkan jenis-jenis yang agak sulit karena memang daya jualnya juga lumayan. Nah, ini tanco. Nah, si tanco ini adalah jantan, si betinanya Kohaku maruten. Nanti anakannya bisa dilihat di akhir, kita akan jelaskan. Nah, ini kembali lagi, ini adalah anakan soa, teman-teman. Tuh lihat, warnanya warna hitam kan? Yang kita ambil itu yang warna hitam. Bener-bener harus teliti kenapa soa lebih mahal dibanding yang lain, tapi nggak semua sih. Jadi soanya harus seperti apa dulu. Nah, ini teman-teman perbedaannya. Ada oranye, ada warna hitam. Yang kita ambil adalah yang warna hitam. Jadi jangan sampai lolos. Jadi biasanya kita saranin atau biasa trik yang biasa kita lakukan adalah saat mensortir, yang pertama, jangan membuat janji dengan orang lain. Terus lupakan segala sesuatu yang membuat pikiran kita jadi rusak, mood kita jadi rusak. Makanya cari waktu yang khusus untuk mensortir ini, karena ketika kita mensortir sama aja menentukan masa depan kita, karena semakin berhasil anakan yang kita sortir, itu peluang mendapatkan finansial ya semakin besar juga. Nah, ini anakannya warnanya hitam, teman-teman. Ini usia sekitar 1-2 bulan. Ikan soa itu pertama anakannya warna hitam. Nanti di usia sekitar 1 bulan dia itu mutasi menjadi putih. Setelah putih, dia nanti akan muncul warna ya tadi, ada hitam, ada merah, ada kuning. Ya sesuai namanya, ada hi, ada kin, dan lain-lain. Nah, ini anakannya. Ini masih proses sortir lagi. Nah, ini udah menuju mengkerucut. Sortir lagi dan sortir lagi. Nah, sortir yang di sini lebih ke pola warnanya semakin kita spesifikan. Misal ada garis tengah di kepala, petir di kepala, ada merah di kepala, terus ada garis-garis yang semakin indah, biasanya potensial semakin bagus ke depannya. Biasanya warna anakan soa siro ini di waktu kecil, indukannya besar, biasanya warnanya belum ngejreng, kalau bahasa Sundanya tuh masih ya oren masih oren ya orenan lah, tapi dia nanti mutasi menjadi merah di usia besar. Nah, ini salah satunya tuh, ada tanco maruten, ada macam-macam. Nah, ini belum, hitamnya belum jadi ya teman-teman, nanti akan muncul hitam di bagian tubuhnya. Nah, jangan lupa soa ini pertumbuhannya agak lambat teman-teman, karena dia konsentrasi di warna. Nah, sehingga yang oranye tadi, yang waktu kecil tadi tuh dilarang masuk ke warna hitam, itu karena akan si anakan yang hitam ini lambat besar, sedangkan yang warna oranye cepat besar. Akhirnya dikiranya makanan, akhirnya dimakan dan habis. Makanya jangan kaget kalau misal kalian membudidayakan jenis soa siro, utsuri, dan lain-lain yang memang yang kita pelihara yang warna hitam, tiba-tiba pas waktu panen ikannya habis. Nah, itu bisa jadi kalian lupa atau nggak teliti, ada anakan yang warna oranye masuk ke golongan yang warna hitam. Jadi pas waktu di tempat pembesaran di empang itu ikannya nanti habis. Nah, ini jangan lupa teman-teman. Usia yang ideal biasa kita lakukan anakan setelah menetas itu 3 hari belum cukup, karena lebih ke daya tahan tubuhnya belum kuat. Biasanya kita akan mensortir di kisaran 1 minggu. Nah, setelah dari 1 minggu baru kita sortir, baru masuk ke empang. Nah, ini indukan-indukan jenis Kohakusan kayak tadi. Nah, jangan lupa nih, salah satu trik lagi nih. Indukan bagus belum tentu bisa menghasilkan anakan bagus. Indukan kurang bagus belum tentu menghasilkan anakan kurang bagus. Artinya apa? Kalian intinya harus coba-coba, dan kata kuncinya adalah perbanyak indukan, karena kalian harus mensilang-silangkan
jenis ini khususnya ke satu jenis ya, kohaku. Misal kohaku ini dengan kohaku yang lain dan kohaku seterusnya. Harus coba-coba. Artinya di sini tidak menjamin seseorang akan bisa menghasilkan anakan bagus karena dia pintar, karena dia udah ngerti, karena dia udah mencoba. Tapi di sini lebih menekankan kita harus sering bereksperimen lewat indukan ini, nanti disilang A dengan B dengan C. Satu kali disilang anakannya kurang bagus, jangan dulu lepas, 2 kali 3 kali seterusnya, baru nanti bisa kelihatan. Nah, ini anakan kohaku usia sebulan. Warnanya dari oranye kembali putih. Nah, dari putih nanti muncullah warna-warna gradasi, ada merah sesuai warna indukan yang kita breeding. Biasanya seperti itu. Semakin kuat warnanya, tebal. Di sini kuat ini cari indukan yang warnanya tebal, merahnya tebal misal. Nah, ini akan mempengaruhi anakan nanti. Jadi ketika dia berpindah ke satu tempat, itu nanti warnanya nggak gampang pudar atau nggak gampang berubah. Biasanya kalau yang berubah itu dari gen indukannya, biasanya warnanya merahnya itu nggak kuat, nggak tebal, sehingga pas waktu ada perubahan lain-lain, cuaca dan segala macam, air apa segala macam, nanti ikannya biasanya berubah. Gitu teman-teman. Terus di jenis kohaku sanke ini, karena banyak permintaan di kohaku sanke ini karena umum, karena ada merah, ada hitam, ada putih yang melekat di dalam tubuh ikan kohaku sanke. Nah, ini kalau kohaku tuh merah putih, kalau merah putih sedikit ada hitam, itu kita namanya biasanya lebih ke sanke. Nah, ini teman-teman yang harus kalian persiapkan dalam breeding. Yang pertama tempat breedingnya sendiri, terus tempat empang. Sebelum ikan anakan turun, itu misal 1 minggu lagi mau turun anakannya, nah nanti di empang itu kita olah, kita pupuk, kita rapihkan, kita bersihkan dari predator-predator kayak ikan gabus, terus macam-macam teman-teman. Jadi mengamankan wilayah tempat anakan agar semakin tempat anakan ini aman, semakin nanti hasilnya bisa kita rasakan. Nah, biasanya predator yang ada di sawah itu yang pertama ular, terus burung. Kalau di Bogor namanya burung udang yang warna biru. Tapi pada dasarnya mereka makan nggak serakah sih, paling 1-2 ekor. Cuman kalau dikali banyak ya matinya, ya hilangnya, mortalitasnya atau kematiannya ya lumayan banyak juga teman-teman. Jadi dasarnya adalah persiapkan tempat sebagus mungkin, perlakukan indukan ikan dan anakan ikan semaksimal mungkin. Nah, lihat teman-teman, ini usia 1 bulan lebih. Kita sortir nih, warna yang tadi oranye tadi itu bermutasi teman-teman. Nah, ini belum kita pastikan bisa menjadi bagus juga nih. Walaupun secara warna udah kelihatan nih, ada merah, ada hitam, putihnya mulai bersih, merahnya juga bagus juga, tebal juga. Nah, tapi ini belum menjadi patokan kita nih. Nanti kita sortir lagi nih. Nah, ini salah satunya proses mau pesortiran lagi nih. Tadi kan indukan ada kohaku, ada maruten, ada beberapa step indukan. Nah, warnanya. Nah, kita lihat anakannya mirip apa enggak nih. Kalau seandainya enggak mirip, nah itu patut dipertanyakan. Makanya breeding atau pemijahan ikan koi susah-susah gampang, tapi pada prinsipnya pasti bisa. Cuman syaratnya harus sering coba dan ya harus sabar sih, punya indukan tuh harus ngumpulin satu. Nah, ini untuk breeding ini kita nggak boleh inbreed teman-teman. Anakan ketemu ibu nanti biasanya itu banyak yang kurang bagus fisiknya. Nah, ini tadi kan tanco tuh, nih tanconya bener-bener tanconya bulat. Walaupun indukannya tadi tanconya nggak bulat sih, lebih ke kotak. Tapi yang tadi saya bilang, indukan yang bagus belum tentu menghasilkan anakan bagus, tetapi indukan yang kurang bagus juga belum tentu anakannya nggak bagus juga. Ini buktinya indukan tanco tadi nggak bundar, anakannya polanya bundar-bundar teman-teman. Nah, itu harus coba-coba. Kita udah setting, namanya men-setkan indukan. Oh, ini ketemu ini anakannya biasanya seperti ini gitu. Ini nih di usia sekitar 2 bulan ke atas ikan udah mulai besar dan
Biasanya ini udah mendominan, ikan-ikan itu udah tinggal dibesarkan gitu. Tinggal presentasi jumlahnya mau 2%, 5%, 30%. Nah, ini untuk jenis Slayer atau di Bogor itu namanya platinum. Nah, platinum ini ya satu warna. Ya, tapi usahakan cari warna putihnya, jantannya yang bersih. Terus jangan ada yang bintik-bintik, ada hitam apa segala, kuning dan lain-lain, jangan kotor lah, nanti akan berpengaruh ke anakannya. Ini anakannya nih usia 1 hari nih, 1 hari. Nah, ini kita kasih makan, biasanya usia 1 hari ini kita kasih makan kutu air. Ya, karena kita di Bogor, terus kebetulan lokasi kita ada di kampung, banyak sawah, banyak empang. Jadi nggak terlalu sulit untuk mendapatkan kutu air. Nah, ini teman-teman, kutu air juga nih. Ini mungkin tips and trick lagi nih. Jangan ngambil kutu air di siang hari, karena yang akan muncul itu indukannya. Sedangkan yang kita cari adalah anakan kutu air. Jadi harus ngambilnya di pagi hari, mungkin jam 6, jam 5 lewat harus ngambil tuh. Nanti warnanya akan beda teman-teman. Biasanya kalau di empang warnanya ke merah-merahan, tapi kalau udah indukan biasanya ke warna hijau. Dia kalau secara kita ngelihat, kalau terlalu banyak indukan kutu air, itu ikan pada rusak, kayak punya gigi gitulah indukannya. Nah, ini prosesi malam hari anakan menetas. Jadi kakabannya masih ada di sana, belum kita pisahin. Kita harus cek-cek terus teman-teman, karena semakin kita sering cek, mungkin ada hewan apa binatang, kodok apa segala macam, kalau bisa mah kita harus pisahkan, karena itu menentukan jumlah ikan yang nanti bisa bertahan hidup di sana. Nah, ini cukup menggunakan aerator aja teman-teman. Nah, tidak menggunakan mesin, karena ikan yang sekecil ini dia belum mampu berenang secara deras berenang secara cepat di air deras. Nah, ini salah satu hewan yang mungkin dia ada ya, salah satunya memang udah punya rezeki masing-masing teman-teman. Jadi namanya, kalau di Bogor namanya uncrit. Uncrit ini dia makan kepalanya ikan. Jadi pas waktu makan disedot dia tuh. Nanti kalau udah ini mati, dia pindah lagi ke ikan lain. Ini harus diambil juga nih uncrit nih. Dia biasanya itu hasil dari, kalau setahu kita sih, dari capung terbang, biasa mandi di situ sebenarnya nurunin telur. Nah, telur itu biasanya nanti akan merubah jadi, kalau di Bogor namanya kini-kini. Setelah itu dari kini-kini ini nanti ada anaknya, itu adalah namanya uncrit. Nah, ini teman-teman, ini di usia sekitar 2 bulan lebih. Nah, ini warnanya semakin kontras, warna putihnya semakin bersih, warna merahnya semakin jelas, warna pola-polanya semakin. Nah, ini kohaku tanco nih teman-teman. Lihat warna merahnya, waduh, merah banget. Ini kalau dijualan itu ini yang paling gampang teman-teman. Apalagi yang beberapa step, yang bodinya yang proporsional warnanya bagus, ya itulah yang semakin yang dicari banyak orang. Nah, ini jenis Sowashiro Utsuri. Nah, jadi warna-warnanya semakin, yang tadinya kecil tadi yang belum solid, ini warnanya akan tambah naik. Yang tadinya oranye akan semakin pekat, dari pekat nanti akan semakin merah teman-teman. Ini mutasi. Nah, kita tahu itu dikarenakan kita memang harus sering-sering mencoba teman-teman. Jadi nggak bisa kayak sekali ya udah ngerti, enggak. Ini harus berbulan-bulan, harus bertahun-tahun. Jadi ilmu itu harus di-upgrade. Nah, ini lo lihat, ini ikan yang sudah ada namanya settingan jumlah. Jadi ikan tertentu dikumpulkan, yang diantara yang paling bagus ini yang dikumpulkan. Jumlahnya nggak banyak, paling hebat paling 150 sampai 200 per satu kotak. Nih jenis Sowashiro yang tadinya oranye udah bermutasi menjadi merah pekat. Tadi tanco kujaku, tanco kohaku, tanco lain-lain itu warnanya merah, tebal, pekat dan bagus. Nah, ini salah satunya untuk jenis yang Sowashiro. Lihat teman-teman, warnanya pekat, polanya jelas, arah tengah. Cuman karena ini indukannya besar, jadi si garis hitam-hitam ini masih pada proses muncul ya. Masih proses. Ini usia sekitar 6 sampai 12 bulanan teman-teman. Nah, ini
masih proses bahan indukan. Indukan ideal itu di atas indukan betina 45 ke atas, 50, 60, 70 itu ideal banget. Oke? Gimana? Mudah bukan? Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa sebelum memulai atau terjun ke dunia bidang ikan koi, rubah mindsetnya, karena hari ini kita gagal, besok harus coba lagi, gagal lagi, coba lagi, jatuh bangun lagi. Rubah mindsetnya. Gimana caranya? Semangat itu harus terus berkobar sampai kita menemukan titik pencapaian terbaik. Nah, ini salah satu contohnya. Kita habis ikan-ikannya puluhan juta bahkan ratusan juta dalam hitungan beberapa jam. Kena banjir, ikannya mati, dan tapi percayalah, rezeki sudah dijamin, sudah diatur. Ketika hari ini kita kehilangan, pasti akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Dan kita sudah membuktikan hari ini kita menjadi lebih baik. Ikannya bagus-bagus.